Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah taala untuk belajar ilmu agama, ya, mengaji ilmu agama, dan hal ini adalah suatu hal yang sangat penting ya untuk kita lakukan, karena dengan ilmu agama kita akan bisa membedakan antara perkara yang baik dan yang buruk, antara perkara yang halal dan yang haram, antara perkara yang hak dan yang batil, dan juga antara keimanan dan kekufuran. Ya, semuanya ini kita bisa ketahui dengan ilmu agama. Oleh karena itu, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Minhajnya, beliau mengatakan innal istighala bil ilmi aula ma unfiqat fihi nafaisul awqat. Sesungguhnya belajar ilmu agama itu adalah suatu yang paling utama untuk menggunakan waktu-waktu kita yang berharga. Ya, insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita. Kitab yang sangat penting sekali untuk dipelajari, yaitu kitab As-Sirat Al-Mustaqim. Sebelum kita mulai, hendaklah kita mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikarenakan amal baik yang tidak didasari dengan ikhlas itu tidak akan diterima oleh Allah taala. Ini saya di jalan ya. Semoga nggak bising, nggak kedengaran berisik ya. Sebelumnya ya kita sudah menjelaskan ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya tidak bisa dibayangkan. Ya, kita tidak bisa membayangkan Allah taala dikarenakan akal kita itu adalah makhluk, dan sesuatu yang dibayangkan oleh akal kita itu juga makhluk. Jadi sesuatu yang bisa kita bayangkan itu adalah makhluk. Sedangkan Allah Ta'ala itu bukan makhluk. Makanya kita tidak bisa membayangkan Allah Ta'ala. Ini sudah kita jelaskan ya. Makanya di sini Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau mengatakan al-'ajzu an darakil idraki idraku wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku. Jadi merasa tidak mampu untuk membayangkan Allah Ta'ala, maka inilah yang disebut dengan keimanan. Sedangkan mencari-cari zat Allah Ta'ala, membayangkan zat Allah Ta'ala, maka ini merupakan kekufuran dan kesyirikan. Ya, makanya di sini kita ya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibayangkan.
Ya, sifat-sifat Allah Ta'ala juga tidak bisa dibayangkan. Nah, sekarang yang akan kita bahas, kita lanjutkan kembali ya. Ini halaman 31. Ya, karena mungkin pengaruh perjalanan. Bentar, saya tak ulangin, saya share kembali. Kalau jadi mengenal Allah Ta'ala itu bukan dengan cara membayangkan Allah, ya. Tetapi ya ini mengenal Allah Ta'ala, ya, mengenal Allah Ta'ala adalah ini dia bal bima'rifati ma yajibu lillahi ta'ala. Tetapi dengan mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Artinya mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala pasti bersifatan dengan sifat itu. Contohnya kewujubil qidami lahu, seperti wajibnya sifat qidam bagi Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala ada tanpa permulaan. Jadi intinya mengenal Allah Ta'ala itu bukan dengan cara membayangkannya, tetapi dengan mengenal sifat-sifatnya. Jadi Allah Ta'ala Maha Kuasa, Maha Berkehendak, tanpa permulaan, tanpa akhiran, Maha mendengar, Maha lihat, Maha melihat, dan seterusnya. Ya, ini mengenal Allah Ta'ala. Kemudian wa tanzihihi amma yastahilu alaihi ta'ala. Demikian juga dengan mensucikan Allah Ta'ala ya, dari sesuatu yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Kastihalati syariki, seperti mustahilnya sekutu bagi Allah. Jadi kita mengenal, ya, demikian juga kita mengenal sesuatu yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Nah, seperti seperti sekutu, seperti anak, ya, bagi Allah. Demikian juga lemah, ya, demikian juga menyerupai makhluknya. Nah, sesuatu yang mustahil ini ya kita juga mengetahuinya. Wa ma yajuzu fi haqqihi ta'ala, dan juga sesuatu yang jaiz bagi Allah Ta'ala, ka khalqi syai'in wa tarkihi, seperti menciptakan sesuatu dan tidak menciptakannya. Jadi saya jelaskan sedikit ya secara ringkas bahwasanya hukum akal itu para ulama membagi kepada 3. Jadi sesuatu akal menghukumi sesuatu itu dengan 3 hal. Yang pertama disebut dengan hukum akal wajib, hukum akal wajib. Yang kedua hukum akal mustahil, dan yang ketiga hukum akal jaiz. Begitu. Hukum akal wajib itu maksudnya apa? Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal ketiadaannya. Artinya sesuatu itu pasti ada. Kalau
Kalau sesuatu itu dibilang tidak ada, maka akal tidak akan menerimanya. Ya, seperti apa? Apa yang di sini maksudnya? Yaitu Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Jadi akal tidak akan terima, akal sehat ya, kalau dikatakan Allah Ta'ala tidak ada. Akal tidak akan terima kalau dikatakan sifat-sifat Allah Ta'ala itu tidak ada. Kemudian yang kedua, hukum akal mustahil, ya mustahil akli. Ini maksudnya adalah kata para ulama, ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Sesuatu yang tidak diterima oleh akal, ya tidak bisa diterima oleh akal keberadaannya. Artinya sesuatu itu tidak ada. Kalau dikatakan ada, akal nggak akan terima. Nah, jelasnya akal sehat ya yang kita bicarakan. Jadi contohnya sekutu bagi Allah Ta'ala. Jadi sekutu bagi Allah Ta'ala ini, ya, ini mustahil. Akal tidak akan terima kalau dikatakan ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Sedangkan yang ketiga yaitu hukum akal yang jaiz, ya, yaitu atau mungkin akli, istilah lainnya mungkin akli. Ini ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu taratan wa adamuhu taratan ukhra. Jadi sesuatu yang bisa diterima oleh akal adanya dan juga tidak adanya. Ini seperti yang disebutkan contohnya tadi, ka khalqi syai'in wa tarkihi, yaitu menciptakan sesuatu dan tidak menciptakannya. Paham di sini ya? Ini penting untuk mengetahui hukum akli seperti ini. Ini penting karena orang yang tidak paham tentang masalah ini bisa terjatuh, ya, bisa terjatuh dalam keyakinan-keyakinan yang rusak. Akan terjatuh dalam keyakinan-keyakinan yang rusak. Nanti akan terjadi apa? Qalbul haqa'iq istilahnya. Memutarbalikkan fakta dan realita. Intinya kalau tidak paham ini bahaya sekali. Orang-orang di luar ahli sunnah wal jamaah, ya, mereka banyak yang tidak memahami hal ini. Sehingga mereka terjatuh dalam keyakinan-keyakinan rusak. Ya, contohnya, saya kasih contoh satu saja. Ada sebagian orang di luar ahli sunnah mengatakan perkataan seperti ini. Dan ini jelas salah ya, ini salah fatal. Katanya apa? Seandainya, ini perkataannya, seandainya Allah Ta'ala berkehendak, niscaya Allah Ta'ala akan duduk di atas punggung nyamuk, katanya. Kemudian nanti nyamuknya itu akan membawa terbang Allah Ta'ala. Nah, ini perkataan seperti ini, kenapa muncul? Karena orangnya tidak memahami tiga hukum akal ini. Nah, kenapa? Karena pada hakikatnya pada hakikatnya kan hal tersebut ya adalah sesuatu yang mustahil. Artinya mustahil itu tidak akan ada, tidak akan terjadi. Ya. Kemudian mereka menyatakan seandainya Allah Ta'ala berkehendak seperti itu, niscaya Allah akan melakukannya. Ini tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah Ta'ala. Ini hal mustahil. Ini yang dimaksud dengan apa? Qalbul haqa'iq. Artinya menjadikan sesuatu yang mustahil sebagai sesuatu yang jaiz bagi Allah Ta'ala. Intinya untuk sementara ini yang penting
bisa memahami ya hukum akal yang tiga ini, insyaallah taala di selanjutnya nanti bisa lebih diperluas penjelasannya. Taib. Qala al-Imam ar-Rifa'i, Al-Imam Ahmad ar-Rifa'i al-Kabir, beliau mengatakan ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Ghayatul ma'rifati billah, ghayatul ma'rifati billah, puncak mengenal Allah Ta'ala, puncak mengenal Allah Ta'ala itu al-iqanu, adalah meyakini biwujudihi Ta'ala, akan adanya Allah Ta'ala, bila kaifin, tanpa Allah Ta'ala disifati dengan sifat-sifat makhluknya, wala makanin, dan Allah Ta'ala tidak disifati dengan tempat. Nah, saya jelaskan ini secara singkat, semoga bisa difahami dengan benar. Jadi puncak mengenalnya seseorang terhadap Allah Ta'ala adalah ketika ia meyakini bahwasanya Allah Ta'ala ada tanpa disifati dengan sifat makhluknya. Ini yang dimaksud dengan kaif. Kalau dalam istilah ulama tauhid, kalau disebutkan al-kaif, itu apa makna al-kaif? Maknanya itu adalah kullu ma kana min sifatil makhluqin, yaitu segala sesuatu yang merupakan sifat makhluk. Jadi segala sifat makhluk itu disebut dengan kaif. Maka Allah Ta'ala ya tidak disifati dengan sifat makhluknya. Contohnya apa? Seperti ya naik, turun, kemudian bergerak, bergerak, kemudian diam, dingin, panas. Nah, ini adalah contoh-contoh sifat makhluk, dan semuanya ini mustahil bagi Allah Ta'ala, gitu ya. Demikian juga beliau menyebutkan ini Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i, beliau salah satu wali Allah Ta'ala, beliau mengatakan Allah Ta'ala juga tidak disifati dengan tempat. Ya, Allah Ta'ala tidak disifati dengan sifat tempat. Apa maksudnya ini? Kita tahu bahwasanya bertempat itu, ada di sebuah tempat itu merupakan sifat makhluk. Ya toh? Di bertempat itu merupakan sifat makhluk. Gimana itu contohnya? Jadi manusia, di mana tempatnya? Di bumi. Ya. Kemudian malaikat itu di mana tempatnya? Tempat para malaikat adalah di langit. Kemudian ada apa tuh? Ada pepohonan. Mereka semuanya bertempat. Di mana tempatnya? Di bumi. Semuanya ya. Lah, kenapa semua mereka ini ada di suatu tempat atau di semua tempat seperti udara semuanya? Itu kan masuk kemana-mana, ada di mana-mana, ya toh? Nah, kenapa mereka seperti itu? Dikarenakan
saya pelan-pelan ini ya, biar kalau yang mau nyatet juga dicatat. Karena mereka itu semuanya adalah benda. Ya, semuanya itu adalah benda. Ya, dan benda itu pasti makhluk. Ya, toh? Jadi keberadaan di satu tempat ataupun di semua tempat itu adalah sifat makhluk. Ya, adalah sifat makhluk. Dan Allah Ta'ala itu bukan benda. Allah Ta'ala bukan benda dan Allah Ta'ala bukan makhluk. Ya, toh? Lah, dikarenakan Allah Ta'ala itu bukan benda, dikarenakan Allah Ta'ala bukan makhluk, maka Allah Ta'ala tidak disifati dengan tempat. Maksudnya gimana? Ya bukan di atas, Allah bukan di bawah, bukan di depan, bukan di belakang, bukan di samping kanan, bukan di samping kiri, bukan di satu tempat, bukan di semua tempat, bukan di mana-mana, bukan di satu arah, bukan di semua arah. Jadi tidak bisa dibayangkan memang. Makanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ya, karena tempat dan arah itu makhluk dan Allah Ta'ala tidak bersifatan dengan sifat yang baru. Dan akidah ini sering saya sebutkan, juga disebutkan oleh para ulama kita, ulama Indonesia. Seperti halnya Kiai Hashim Asy'ari, pendiri NU. Beliau mengatakan dalam kitabnya At-Tanbihat Al-Wajibat, halaman pertama di muqaddimahnya ya, beliau mengatakan wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wahdahu la syarikalah, Allah wahdahu la syarikalah, Allah Ta'ala Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Al-Munazzahu, Allah Ta'ala Maha Suci, maksudnya tidak disifati dengan sifat-sifat yang akan beliau sebutkan ini, Kiai Hasyim Asy'ari. Kata beliau, Al-Munazzahu, Allah Ta'ala Maha Suci, anil jismiyati, dari benda dan sifat-sifatnya, wal jihati, dan Allah Maha Suci dari arah, wal makani, dan Allah Ta'ala Maha Suci dari tempat, waz zamani, dan juga Maha Suci dari waktu. Nah, ini yang disebutkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, sama juga bukan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dalam kitabnya Fathul Ghais, dalam kitabnya Tafsir Murah Habib, dan juga di kitab-kitab lainnya. Ya, dan ada lagi sangat banyak sekali lah. Sangat banyak sekali. Jadi ini dia keyakinan ulama ahli sunnah wal jamaah di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Makanya saya sebutkan, dan ini ijma. Ya, ini sudah ijma, kesepakatan para ulama, bukan masalah khilafiyah di sini. Bukan masalah perbedaan, ini sudah kesepakatan para ulama, seluruh ulama Islam. Ya, makanya saya sebutkan ini satu nukilan saja terakhir. Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, beliau punya kitab namanya Al-Farqu Bainal Firaq. Beliau mengatakan di sebuah cetakan, ini beda-beda setiap cetakan ya, cuma di sebagian cetakan itu halaman 313. Cuma sebagian cetakan lain beda. Beliau mengatakan dalam kitabnya ini, wa ajma'u, dan para ulama ahli sunnah telah bersepakat ala annahu,
ya bahwasanya Allah Ta'ala la yahwihi makan. Allah Ta'ala tidak diliputi tempat. Nah, ini maksudnya apa? Artinya Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Wala yajri alaihi zaman. Dan tidak berlaku waktu bagi Allah Ta'ala. Nah, jadi seperti itu. Dan masih banyak lagi nukilan-nukilan dari para ulama. Jadi intinya, saya kembali lagi perkataan Imam Ahmad Ar-Rifai bila mengatakan puncak pengenalan seorang hamba terhadap Allah Ta'ala adalah dengan meyakini secara pasti bahwasanya Allah Ta'ala ada tanpa disifati dengan sifat makhluk dan Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di ruang chat ya. Nanti insya Allah kalau saya tahu saya jawab, kalau nggak tahu ya enggak. Kemudian faidatun, ada sebuah faedah di sini. Qala al-Ghazali fi Ihya'i Ulumiddin. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya Ihya' Ulumiddin. Innahu ayillah, kata beliau, innahu ayillah. Sesungguhnya Allah Ta'ala azaliyun. Allah Ta'ala azali. Ya, azali itu tanpa permulaan, ada tanpa permulaan. Ini beliau mau tafsirin. Azaliyun laisa liwujudihi awwalu. Artinya Allah Ta'ala itu ada tanpa permulaan. Walaysa liwujudihi akhirun, dan Allah Ta'ala tidak mempunyai akhiran. Artinya Allah Ta'ala itu ada tanpa permulaan. Artinya adanya Allah Ta'ala itu tidak didahului oleh ketiadaan. Demikian juga adanya Allah Ta'ala itu tidak berpenghujung. Artinya Allah Ta'ala kekal. Tidak akan binasa, tidak akan mati, tidak akan meninggal, dan seterusnya. Ini beliau juga mengatakan wa innahu laisa bijauharin yatahayyaz. Dan Allah Ta'ala bukanlah suatu benda yang mengambil tempat, artinya yang punya tempat, artinya yang bertempat. Jadi Allah Ta'ala bukanlah suatu benda yang ada di suatu tempat. Karena tadi kita bilang Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Bal ya ta'ala wa yataqaddas, tetapi Allah Ta'ala maha suci an munasabatil hawadisi, dari serupa dengan segala sesuatu yang baharu. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Artinya Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Ini kita selesaikan ya, Imam Al-Ghazali, terus sudah. Lumayan panjang. Wa innahu laisa bijismin mu'allafin min jawahira. Dan Allah Ta'ala juga bukan benda yang tersusun dari jauhar. Jadi mungkin saya perlu jelaskan ya sedikit. Jadi ada istilah al-jawharul fardu dan ada istilah jism. Ya, al-jawharul fardu itu adalah benda terkecil yang sudah tidak bisa dibagi-bagikan lagi. Artinya kalau kita anggaplah punya pulpen ya, kita pulpen ini saya bagi dua, terus saya pecahkan lagi, saya pecahkan lagi, saya pecahkan lagi, saya pecahkan lagi. Nanti pada akhirnya
Ya, akal akan mengatakan pasti akan sampai kepada batas terkecil yang sudah tidak bisa dibagi-bagikan lagi. Nah, ini batas terkecil yang tidak bisa dibagi-bagikan lagi. Ini yang dimaksud dengan al-jauharul fardu. Ini Allah Ta'ala juga, ya Allah Ta'ala itu bukan al-jauharul fard. Ini kata Imam Al-Ghazali. Demikian juga Allah Ta'ala itu bukan benda, bukan jism. Jism itu apa? Ya, ulama mengatakan ma ta'allafa min jauharaini fa aksar. Jadi sesuatu yang tersusun dari dua jauhar. Dua jauhar yang tadi itu ya saya sebutkan. Jadi sesuatu yang tersusun dari dua jauhar ini disebut dengan jisim. Jadi Allah Ta'ala bukan jisim juga, kata Imam Al-Ghazali. Walau jaza, sedikit lagi ya, ayyu'taqata anna sani'al alami jismun. Seandainya boleh diyakini bahwasanya pencipta alam ini adalah benda, la jaza an tu'taqatal uluhiyatu lisyamsi wal qamari. Niscaya ya boleh juga diyakini ketuhanan untuk matahari, bulan, au li syai'in akhar min aqsamil ajsam, atau sesuatu yang lain dari bagian-bagian benda. Jadi gini, maksudnya Imam Al-Ghazali itu apa? Allah Ta'ala itu bukan benda. Ya toh? Seandainya Allah Ta'ala benda dan Allah Tuhan, ya toh, niscaya benda-benda yang lain juga berhak untuk menjadi Tuhan. Ini maksudnya. Karena terus nanti apa yang membedakan? Ya, apa yang membedakan nanti? Allah Ta'ala benda, manusia juga benda. Terus apa? Sama-sama benda kok. Nah, makanya kita matahari juga benda, bulan juga benda. Ya, kenapa? Ini maksudnya ini pendalilan ya. Jadi kenapa nanti akan ada yang bilang begini, kenapa kok Allah Ta'ala yang berhak jadi Tuhan, kemudian matahari nggak berhak jadi Tuhan, padahal dua-duanya sama-sama benda. Nah, ini. Makanya kata Imam Al-Ghazali, Allah Ta'ala itu bukan benda. Allah Ta'ala bukan benda. Seandainya Allah Ta'ala benda, niscaya ketuhanan itu juga boleh dimiliki oleh matahari, bulan, dan benda-benda lainnya. Fa'idzan la yushbihu syai'an. Maka kata Imam Al-Ghazali, Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Wala yushbihuhu syai'un. Dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Bal huwal hayyul qayyum. Ya, tetapi Allah Ta'ala adalah zat yang maha hidup. Al-qayyum, yang tidak butuh kepada makhluknya. Allazi laisa kamitslihi syai', yang tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Wa anna yushbihul makhluqu khaliqahu. Imam Al-Ghazali masih mengatakan, dan tidak mungkin pencipta dan tidak mungkin makhluk itu akan menyerupai penciptanya. Wal muqaddaru muqaddirahu, dan juga tidak mungkin sesuatu yang ya ini sebenarnya makhluk sih, sama artinya. Muqaddar itu yang ditentukan, muqaddirahu dengan zat yang memberikannya ketentuan, yaitu Allah Ta'ala. Wal musawwaru musawwirahu, dan tidak mungkin musawwar itu sesuatu yang dibentuk menyerupai dengan zat yang menjadikannya dalam bentuk itu. Intinya kesimpulannya itu bahwasanya Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya, dan makhluknya tidak serupa dengan Allah Ta'ala. Itu intinya. Hal ini sama juga seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan
anna yushbihul khaliqu makhluqahu, kata beliau. Jadi tidak mungkin pencipta itu akan menyerupai makhluknya. Saya jelaskan sedikit bahwasanya saya, kalau ada dua orang ya, kalau yang satu namanya Muhammad, yang satu lagi namanya Ahmad, anggaplah begitu. Di sini Muhammad itu bisa sakit, kan begitu. Demikian juga Ahmad bisa sakit. Saya jelaskan dulu perlahan. Kemudian Muhammad bisa meninggal, ya toh? Kemudian Ahmad juga bisa meninggal. Muhammad bisa lapar, si Ahmad juga bisa lapar. Kok bisa seperti ini? Kenapa bisa sama seperti ini? Sebenarnya sesuatu yang terjadi pada Muhammad bisa saja juga terjadi pada Ahmad. Kok bisa begitu? Jawabannya dikarenakan Ahmad ini serupa dengan Muhammad. Nah, gitu. Jawabannya dikarenakan Ahmad ini serupa dengan Muhammad. Jadi sesuatu, dua hal yang serupa, ini kaidah dalam ilmu tauhid, dua hal yang serupa, ya, apabila ada dua hal yang serupa, maka sesuatu yang bisa saja terjadi pada salah satunya, itu bisa saja terjadi pada sesuatu yang lainnya yang serupa dengannya. Seperti itu. Paham ya? Jadi kalau seumpamanya nanti, kalau seumpamanya Allah Ta'ala serupa dengan makhluknya, ingin saya sampaikan, kalau Allah Ta'ala serupa dengan makhluknya, niscaya sesuatu yang terjadi pada makhluknya itu bisa saja terjadi bagi Allah, seperti tidur, lapar, sakit, mati, ya, dan seterusnya. Dan ini mustahil bagi Allah. Dan karena itu, ya, Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, baik dari satu segi ataupun dari beberapa segi. Allah Ta'ala berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang sekufu, yang semisal, yang serupa dengan Allah Ta'ala. Baik, mungkin sampai di sini dulu kajian kita malam ini. Insyaallah Ta'ala kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan bisa utarakan. Ya, bertanya pas waktu aliyah kami menggunakan guru kemenak yang ada satu pelajaran saya itu ilmu kalam dan bahasa tasawuf, ada sufi yang mengklaim dirinya melebur dengan Tuhannya. Jadi begini, pertama saya katakan ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang bagus, ya, ilmu yang penting, karena ilmu dengan ilmu tasawuf kita bisa membersihkan, ya, kita tahu cara membersihkan hati kita, mendidik diri kita dengan baik. Ini yang pertama. Yang kedua, perlu diketahui orang-orang yang menisbatkan diri kepada tasawuf itu macam-macam. Nah, jadi kalau asal ilmu tasawuf itu bagus, ya toh. Sekarang orang yang mengaku sebagai sufi, seorang mengaku sebagai sufi ini macam-macam. Ada yang memang sufi beneran sufi dia. Jadi dia dia mengamalkan ilmunya, yang haram dijauhi, yang tidak ada gunanya dia tinggalkan. Nah, ini orang sufi yang seperti ini
disebut oleh para ulama dengan istilah as-sufiyatus shadiqun, yaitu orang yang ahli tasawuf yang beneran. Nah, yang ini bener ini kita ikuti, ya toh. Yang kedua ada yang namanya jahalatul mutasawwifah, yaitu orang yang ngaku-ngaku sufi. Nah, itulah. Atau ya, istilah sebagian orang gimana? Sufi gadungan. Nah, sufi gadungan ini maksudnya gimana? Dia ini ngaku-ngaku sufi, tetap dengan ngaku-ngaku tasawuf, tetapi apa? Dia itu pada hakikatnya jauh dari tasawuf. Nah, jadi tasawuf itu akidah para sufi, ulama tasawuf ini seperti yang saya sebutkan tadi, antaranya Imam Ahmad Ar-Rifai. Oh, beliau ini pembesar sufi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pembesar sufi. Dan yang lain karena akidah beliau-beliau ini benar. Nah, orang yang tidak berilmu, yang ngaku-ngaku sufi inilah yang mereka membawa keyakinan rusak. Nah, contohnya apa yang disebutkan tadi ini di pertanyaannya. Katanya mereka, Tuhan melebur dengan manusia. Ya, kata mereka Tuhan melebur dengan manusia, atau katanya manusia menyatu dengan Tuhan, atau kata mengatakan alam ini adalah Allah, Allah itu ya alam, satu kesatuan. Nah, ini munculnya dari mereka-mereka yang ngaku sufi, tetapi mereka tidak berilmu. Nah, jadi keyakinan yang ditanyakan tadi, yang perkataan Tuhan melebur dengan manusia, jelas ini keyakinan yang fatal. Karena ini yang disebut oleh para ulama dengan keyakinan hulul. Ya, keyakinan hulul dan atau wahdatul wujud. Ya, keyakinan hulul itu maksudnya apa? Keyakinan bahwasanya manusia itu bisa menyatu dengan Tuhan. Nah, ini keyakinan hulul. Kemudian kalau wahdatul wujud itu keyakinan kata mereka alam dan Allah Ta'ala adalah satu kesatuan. Alam itu Allah, Allah itu alam. Kata mereka seperti itu. Nah, kedua-dua keyakinan ini adalah keyakinan yang salah fatal. Itu membatalkan iman seseorang. Makanya Al-Imam Muhyiddin Ibnu Arabi, ya, dikenal dengan Ibnu Arabi, beliau mengatakan dalam kitabnya dari banyak Al-Futuhat Al-Makkiyah, beliau mengatakan man qala bil hulul fadinuhu ma'lul. Orang yang meyakini keyakinan hulul yang saya sebutkan tadi, Allah menyatu dengan manusia, katanya ini agamanya rusak. Agamanya rusak. Wa ma qala bil ittihad illa ahlul ilhad, dan tidak ada yang mengatakan atau meyakini keyakinan wahdatul wujud kecuali orang-orang yang ilhad. Orang-orang yang sesat. Jadi itu ya jawabannya ya. Kalau teman-teman yang lain ada pertanyaan juga dipersilakan. Jadi kalau memang tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Mari kita tutup majelis kita dengan pembacaan sholawat. Dengan bacaan sholawat, istighfar, dan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا كل خير. Bisa tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.